Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya Rifka Hyufianti dari Laskar BJ Habibie dari Klaster Amerta. Di sini saya akan memberikan presentasi sedikit mengenai metode pembina peserta didik dalam kegiatan kepramukaan. Nah, di sini saya mengambil metode yaitu learning by doing. Nah, apa itu learning by doing dan bagaimana langkah-langkahnya? Oke, baik. Metode kepramukaan learning by doing, yaitu metode belajar sambil melakukan, merupakan siklus awal dalam pembelajaran berbasis pengalaman, atau yang bisa kita sebut sebagai experiential learning. Nah, tidaklah cukup jika pembina dalam pramuka itu menggunakan metode kepramukaan hanya sebatas peserta didik melakukan kegiatan tertentu saja. Nah, kemudian model penerapan metode kepramukaan ini dirancang untuk memungkinkan peserta didik agar belajar dengan benar-benar melakukan. Mereka belajar keterampilan berkemah, mengamati, menguatkan fisik dengan benar-benar melakukannya seperti itu. Jadi mereka belajar dengan metode kepramukaan yang memungkinkan peserta didik untuk berlatih dan menjadi percaya diri dalam kemampuan untuk melakukan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah menerapkan metode learning by doing dalam kepramukaan agar kepramukaan berjalan dengan baik, yaitu yang pertama yaitu experience atau melakukan sebuah pengalaman seperti itu. Dengan melakukan sebuah experience, maka langkah yang pertama ini nanti akan bisa lanjut ke kedua, yaitu sharing, berbagi. Berbagi apa yang telah dilakukan tadi dalam langkah yang pertama, yaitu berbagi experience, bisa berbagi sebuah pengalaman, seperti itu. Kemudian langkah yang selanjutnya, yaitu proses. Nah, ini proses mengalami dari experience dan sharing tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu generalis atau mengaitkan dengan pengalaman yang nyata. Nah, tadi setelah kita melakukan atau pengalaman, kemudian kita sharing, kemudian kita mengalami proses. Nah, kemudian di sini kita akan mengaitkan proses tersebut dengan pengalaman-pengalaman yang nyata, di mana pengalaman tersebut nyata ada di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya yaitu apply atau menerapkan dalam situasi yang berbeda. Nah, kemudian ini ada beberapa model yang dapat digunakan sebagai sarana penerapan metode learning by doing dalam kegiatan kepramukaan. Nah, yang pertama itu ada alat. Dan yang kedua, setelah ada alat, adanya permainan. Dan yang ketiga, ada halang rintang buatan, ada halang rintang alam, ada juga penjelajahan, kemudian keterampilan produktif, berkemah, memasak, kemudian olah fisik, pentas, upacara, dan juga ada yang namanya ramuan seperti itu. Nah, mungkin belajar sambil melakukan tentu dapat memantik peserta didik untuk beraktivitas melalui berbagai kegiatan buatan maupun alami. Nah, di sini kan kita belajar mengenai kita kan mengambil sebuah metode yaitu learning by doing, yaitu belajar dengan melakukan sesuatu. Nah, mungkin belajar dengan melakukan sesuatu ini dapat memantik peserta didik untuk beraktivitas, tentunya dalam kegiatan buatan maupun alami. Nah, bagaimana dalam kegiatan buatan atau alami tersebut? Nah, contohnya peserta didik bisa dapat beraktivitas melalui kegiatan buatan. Contohnya, yaitu yang pertama, pembuatan permainan. Mungkin
peserta didik dapat pembuatan permainan apa saja. Kemudian yang kedua ada kegiatan. Apa saja kegiatan-kegiatannya, kemudian gerakan loncatan, dan kemudian gambar, dan seterusnya. Jadi itu tadi adalah contoh-contoh kegiatan buatan yang dapat dibuat oleh peserta didik ketika dia itu melakukan metode learning by doing, seperti itu. Kemudian contoh dari kegiatan alam, yaitu satu, bisa meletakkan dasar yang jauh dari sumber udara. Tujuannya agar peserta didik dapat berjalan dan menggerakkan raganya. Nah, itu kalau yang kegiatan alam itu pasti berkaitan dengan alam atau apa namanya, seperti yang dicontohkan tadi ya teman-teman, bisa meletakkan dasar yang jauh dari sumber udara. Tujuannya agar peserta didik dapat berjalan dan menggerakkan raganya. Itu mungkin visi-visi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Dan saya akhiri. Bila bisa bilhaq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.